Menggambar grafik, kita sudah ingat kemarin cara menggambar grafik bagaimana. Yang pertama, kita gambarkan fungsi kendala. Ingat, kalau X dan Y lebih dari 0, berarti dia ada di sebelah kanan atas. Berarti nanti daerah himpunannya ada di sebelah kanan atas. Nah, untuk mempermudah, saya akan batasi dengan warna merah. Oke. Kemudian kita akan gambarkan grafiknya. Yang pertama, 2x plus 2y kurang dari sama dengan 40. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama bisa dibagi 2 ya. 2x dibagi 2 dapat x. 2y dibagi 2 dapat Y. 40 dibagi 2 dapat 20. Nah, jadi untuk menggambar grafiknya, yang pertama kita cari X-nya. X-nya 20. Oke, saya tuliskan 20-nya di sini. 20. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya 20. Nah, di sini titiknya. Berarti titiknya 20,0. Nah, sekarang kalau X-nya 0, berarti Y-nya juga 20. Oke, sampai sini. Kemudian kita garis. Nah, ini namanya garis X ditambah Y sama dengan 20. Karena garis, jadi namanya ada tanda sama dengan. Kalau yang ini daerah himpunan, jadi tandanya kurang dari sama dengan, seperti itu. Nah, yang diarsir bagian mana? Nah, karena tandanya kurang dari sama dengan, berarti yang diarsir sebelah kiri atau bawah. Ingat, daerahnya tadi ada di kanan atas yang saya tandai dengan warna merah, maka cukup yang saya arsir yang ada warna merahnya. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua. X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 30. Kita cari X-nya dulu. Tutup 3Y-nya. Nah, berarti Y-nya 0 ya. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya 30. Berarti titiknya X-nya di 30. Nah, kalau sekarang X-nya 0, Y-nya berapa? 3Y sama dengan 30, berarti Y-nya 10. Kemudian kita garis lagi. Nah, garis ini namanya adalah garis X ditambah 3Y sama dengan 30. Daerah himpunannya yang mana? Daerah himpunannya karena kurang dari sama dengan, berarti dia ada di sebelah kiri atau bawah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Setelah kita punya gambar grafiknya, kita lihat mana daerah himpunannya. Dari gambar ini, daerah yang paling banyak memiliki arsiran itu yang mana? Yang tengah. Ini ya. Berarti, nah daerah ini namanya daerah himpunan. Nah, daerah himpunan ini dibatasi oleh beberapa titik. Nah, titik-titik itu nantinya akan berfungsi untuk mencari fungsi tujuan. Ini titiknya berarti X, Y. Kemudian yang ini fungsi tujuannya berarti 30.000 X ditambah 50.000 Y.
Titik yang pertama kita lihat, titik yang pertama adalah titik ini, berapa titik ini? 0,10. Nah, saya tuliskan di sini. Ini titik batas himpunan penyelesaian ya. Ini titik batas himpunan penyelesaian. 0,10. Nah, kemudian kita titik ini kita hitung. Nah, tapi sebelum kita hitung, kita cari titik yang lain. Titik yang pertama 0,10, titik yang kedua ini titik 0,0. Jadi X-nya 0, Y-nya juga 0. 0,0. Titik yang ketiga berapa? Titik yang ketiga 20,0. Nah, titik yang keempat ini ada di sini. Titik berapakah ini? Kita belum tahu, tapi kita tahu bahwa titik ini adalah perpotongan dua garis, yaitu garis X plus Y sama dengan 20 dan X plus 3Y sama dengan 30. Nah, untuk mencari titik ini kita cari dengan cara eliminasi. X ditambah Y sama dengan 20 dan X ditambah 30Y sama dengan 30. Kita eliminasi. Karena X-nya sudah sama jumlahnya, maka kita bisa langsung eliminasi. X dikurangi X habis, Y dikurangi, maaf ini 3Y ya, bukan 30. Ini ya, berdasarkan ini. Y dikurangi 3Y berarti negatif 2Y. 20 dikurangi 30 berarti negatif 10. Maka nilai Y sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2. Nilai Y sama dengan 5. Nah, kalau Y-nya sama dengan 5, maka X-nya berapa? Kita ambil salah satu. X plus Y sama dengan 20. Maka X ditambah Y-nya 5 sama dengan 20. Maka nilai X sama dengan 20 dikurangi 5. Berapa 20 kurangi 5? 15. Jadi X-nya sama dengan 15. Sehingga kita bisa peroleh titiknya X 15, Y-nya 5, jadi 15,5. Setelah didapat semua titik-titik ini, kemudian kita hitung. Hitungnya berdasarkan fungsi tujuan. 30.000 X berarti 30.000 kali 0. X-nya kan 0. Ditambah 50.000 Y berarti 50.000 kali Y-nya 10. Sama dengan berapa? 30.000 kali 00, 50.000 kali 10 jadi 500.000. Nah, yang kedua kalau X-nya 0, Y-nya 0. 30.000 X, 30.000 X-nya 0. Ditambah 50.000 Y, 50.000 Y-nya berapa? 0. Jadi 0 ditambah 0 jadi 0. Titik ketiga 20,0 berarti 30.000 kali 20 ditambah 50.000 kali 0 sama dengan 30.000 kali 20 jadi 600.000. Yang terakhir 15,5 berarti 30.000 kali 15 ditambah 50.000 kali 5. Berapa? 30.000 kali 15 berarti 450.000. Ditambah 50.000 kali 5 berarti 250.000 sama dengan 700.000. Sampai sini kita lihat lagi tadi fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu nilai maksimum, berarti kita cari nilai yang paling
tinggi, nilai maksimum berapa nilai yang paling tinggi antara keempat titik ini? 500.000, 600.000, dan 700.000. Nilai yang paling tinggi adalah 700.000. Jadi nilai yang paling tinggi atau nilai maksimumnya adalah 700.000. Sampai sini bisa dipahami ya? Ternyata ada beberapa langkah untuk menentukan nilai optimum dari suatu masalah yang berkaitan dengan program linier. Ya, langkah yang pertama membuat grafik, kemudian langkah kedua membuat fungsi kendala atau tujuan, dan langkah yang ketiga adalah membuat grafik, langkah terakhir adalah kita menentukan nilai maksimum atau minimum ya, berdasarkan dengan fungsi tujuan. Oke, sampai sini bisa dipahami penjelasan saya ya. Baik, silahkan dicermati kembali materi yang sudah kita pelajari. Jangan lupa selalu belajar dan selalu semangat untuk kita belajar. Semoga kalian bisa menerapkan materi ini pada soal-soal cerita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.